Ya, berjumpa kembali di Parlemen Update hari ini untuk Anda semuanya yang terus menjalani ibadah puasa di hari-hari terakhir ini. Semoga tetap bersemangat ya. Dan selengkapnya nanti perbincangan bersama narasumber kami dari Legislatif Kota Makassar ini Anda bisa saksikan selengkapnya melalui YouTube channel di solusimedia.id_official. Baik, di Parlemen Update kali ini kami menghadirkan kembali salah satu Sri Kandi di Legislatif Kota Makassar yang menduduki sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beliau adalah Ibu Reski Nur ya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya, Ibu ini senyumnya manis sekali ya. Berlatar belakang sebagai praktisi kesehatan dan sehari-harinya beliau juga sebagai legislator di Komisi D DPRD Kota Makassar, juga sebagai praktisi akademisi ya. Nah, sehingga topik kita kali ini tentunya sangat relevan untuk kita bahas bersama Ibu Reski Nur, yaitu membangun generasi sehat dan cerdas. Ya, bagaimana dari peran Komisi D DPRD Kota Makassar untuk bisa memberikan support yang besar kepada pemerintah Kota Makassar untuk program-program prioritas yang menghasilkan generasi yang cerdas dan sehat ataupun generasi emas ya, karena kita sedang menuju generasi emas 2045 ya, gitu ya Bu Reski ya. Nah Bu, karena ini pasti sangat relevan dengan background Ibu sebagai akademisi di bidang kesehatan, kemudian juga di Komisi D yang menjadi komisi yang sangat berdekatan dengan berbagai kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat ya, begitu Bu Reski. Nah, kira-kira menurut Bu Reski saat ini di tahun-tahun ini ya, di program-program pemerintah ini seperti apa yang harus mungkin Bu Reski bisa sarankan ya kepada pemerintah, prioritas seperti apa yang harus dikedepankan dalam mendukung generasi-generasi yang sehat dan cerdas ini. Silakan Ibu. Terima kasih Kak. Kenalkan, nama saya Ya, Reski Nur dari fraksi PKS DPRD Kota Makassar. Saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi D bidang kesejahteraan. ya, Ya, terkait tema kita membangun generasi sehat dan cerdas. cerdas. Ya. Membangun generasi sehat dan cerdas tentunya ini topik yang sangat menarik. Ya, Dan ini merupakan program prioritas dari pemerintah Kota Makassar. Nah, sebelum kita masuk ke program-program, mungkin kita sedikit uh, menjelaskan terkait dengan yang mana sih ya, generasi cerdas dan sehat sehat, dan cerdas. cerdas. Ya, generasi sehat dan cerdas tentunya ini adalah bekal Ya, bekal negara kita untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter nantinya. Nah, kita kan sekarang ini lagi gembor-gembornya terkait generasi emas. ya, Generasi emas ya tentunya kita tidak akan sampai ke sana kalau kita tidak memulai dari dini. Ya. Dari dini tentunya untuk mempersiapkan generasi kita, ya, tentunya itu akan dimulai dari sejak dalam masa kandungan ya, sampai dia akan menjadi anak-anak generasi muda ke depannya. Nah, untuk program-program sebenarnya sudah banyak sekali ya, program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Salah satunya ini kan yang marak ini yang selalu digembar-gemborkan adalah stunting ya, ya, stunting. Jadi program stunting, ya program stunting ini terkait dengan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak di mana anak yang memiliki gizi yang kurang ya, sehingga pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, program-program ini tentunya tidak akan bisa berhasil ya, kalau tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua, pemerintah, pihak sekolah, ya, ya, pihak sekolah dan tentunya kita di pemerintah ini di bagian layanan kesehatan.
Nah, untuk anak sebenarnya itu periode golden Ya, golden golden age ya. age-nya itu dia berada di usia 0 sampai dengan 5 tahun. Di 0 sampai 5 tahun mulai dari dia masih di dalam kandungan sampai di tahap tumbuh kembangnya di bawah 5 tahun itu adalah sebenarnya golden age-nya. Sehingga fokus dari pemerintah bukan hanya sekedar untuk di ujungnya yang dia prioritaskan, tetapi mulai dari bagaimana anak sudah bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik pada saat dia di dalam kandungan, kemudian pada saat dia lahir di masa-masa golden age-nya itu Iya. dia akan mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian nantinya setelah 6 bulan dia juga akan mendapatkan invasi yang baik. Sehingga program dari pemerintah itu memberikan edukasi kepada calon ibu Ya. dan ibu sehingga kita mendapatkan anak-anak yang memang sehat, kemudian bisa bagus untuk kecerdasannya. Seperti itu dulu. Cerdas itu mesti sehat dulu ya, Ibu. Iya, harus sehat dulu. Harus sehat dulu ya. Ya, dan Anda yang menyaksikan perbincangan kita ini kami ambil di studio dari Ali Space Cafe yang ada di Jalan Petarani nomor 9. Jadi kalau sempat lewat-lewat di Jalan Petarani, Anda boleh singgah-singgah buat ngopi ya. Nah, Bu, strategi apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya? Tadi kalau berbicara tentang stunting, ini kita juga punya target untuk zero stunting kan ya, di generasi emas 2045 nanti. Strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota menurut Ibu Reski agar program ini juga bisa menyasar kelompok-kelompok rentan tersebut? Ya, tentunya kalau strategi, Ya, mungkin itu hampir sama dengan yang tadi, Bu. ya, Jadi pemerintah pemerintah kota ini tidak akan bisa untuk berdiri sendiri, ya. sehingga dia harus melibatkan beberapa stakeholder, termasuk dengan orang tua, pihak sekolah, kemudian pelayanan kesehatan bersama dengan masyarakat. Nah, program-program pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus, ya. Tetapi kadang tidak sampai, Ya, ya, tidak sampai. Sehingga apa yang pemerintah kota sudah programkan hanya menyasar pada bagian-bagian yang tersentuh sosialisasi. Sehingga mungkin jika ingin diprioritaskan, mungkin harus lebih lebih gencar sosialisasinya, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat. Sehingga pemerintah Kota Makassar bersama dengan masyarakat itu bisa bekerja sama untuk mensukseskan program-program dari pemerintah kota. Oke. Ya, Jadi sosialisasi ya, ya, sosialisasi edukasi ya ya, secara sosialisasi dan terus-menerus edukasi. ya agar bisa menjangkau kelompok-kelompok rentan stunting ini ya. Dan yang stunting itu sebenarnya mungkin memang sudah selalu diinformasikan ya dari segi berat badan ya, dari masa kandungan itu harus diperhatikan, ada masa 1000 hari ya. 1000 hari pertama 1000 hari kehidupan. pertama Ya. itu yang harus juga mendapat perhatian yang penuh ya. Nah, kalau dari yang Ibu dapatkan ya, aspirasi atau informasi, masukan-masukan dari masyarakat, sebenarnya kebutuhan mereka apa, Bu? Ya, kalau kita ke dapil Ke ya dapil biasanya, benar ya. dapil biasanya kan ada beberapa memang anak-anak yang stunting itu. Ya. Kadang mereka sudah masuk kategori yang bukan stunting, tetapi setelah kita lepas, Ya. stunting kembali, Bu. Kembali lagi. Iya, stunting kembali. Ya sehingga eh, sepertinya ada yang informasi yang terpotong. Oke. Ya, kemudian kesadaran dari masyarakat kita untuk memperbaiki gizinya, memperbaiki pola tumbuh kembang anaknya itu, dia ini harus didampingi terus. Dia harus didampingi terus. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin programnya bisa berhasil, ya tentunya jangan pemerintah kota terus yang harus didampingi. Ketika sudah terlepas, oh ini sudah bukan kategori stunting, sehingga sudah dilepas semua bantuan-bantuan, sudah tidak diberikan makanan tambahan, tidak diberikan pendampingan. Kita kunjungi berikutnya stunting lagi. kembali. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini memang program tidak akan berhasil kalau cuma pemerintah kota yang mau berhasil, tetapi memang dari pihak orang tua yang memang bersamai anak
24 jam hampir 24 jam. Kalau memang orang tua mengharapkan anaknya untuk terlepas dari kategori stunting, ya Ya, harusnya dia ya, yang harus memperjuangkan betul. tersebut seperti itu. Padahal untuk bisa mencukupi yang namanya makanan ya, atau asupan bergizi itu tidak harus mahal kan Iya, ya Bu iya, Reski ya. Jadi ya seharusnya itu benar tadi yang disampaikan oleh Bu Reski, pemerintah sudah cukup gencar dengan program-program untuk pengentasan stuntingnya di Kota Makassar. Tapi jika dari pihak keluarga yang siap sedia dengan anak selama 24 jam juga kurang perhatian, itu pasti iya, akan begitu-begitu lagi nanti terus ya. iya, Iya, iya. Sementara pendampingan ini harus dilakukan secara ini ya, secara simultan, merata, dan di semua tatanan ya. iya. Sebenarnya kalau stunting itu kalau dimulai dari apa ya, dari masa kandungan itu apakah ada pengaruhnya dari usia, usia ibu mengandung begitu Bu? Bukan hanya Pastinya, gizi. pasti. Ya, Jadi stunting itu terhitung dari seribu hari pertama kehidupan, mulai dari dia dalam dalam kandungan. kandungan, Oh, ya. oke, bukan setelah lahir Ya, ya. mulai dari dia dalam kandungan. Nah, kesiapan seorang ibu untuk melahirkan ya tentunya juga akan dipengaruhi dari faktor usia. Ya. Nah, faktor usia ketika misalnya belum cukup umur ya, Ya, belum cukup umur kemudian hamil ya, biasanya belum siap betul. untuk menjadi seorang ibu. Hmm. Belum ada beberapa pengalaman atau Ya. kesiapan emosional, psikologinya untuk menjadi seorang ibu sehingga ada beberapa memang ibu-ibu ya, ibu hamil yang di bawah usia itu biasanya rentang untuk terjadi Stunting ya, terjadi kelahiran stunting stunting, ya. ya. Ya, ya. Jadi 1.000 kelahiran Ya, pertemuan apa tadi? 1000 hari pertama kehidupan. Oh, 1.000 hari pertama kehidupan Ya. itu ternyata sudah dimulai dari masa Iya, kandungan ya. masa kandungan sampai 2 tahun. Oh, Iya, oke. Masa kandungan 9 bulan sampai iya, 2 sampai 2 tahun ya, tahun. begitu Ibu ya. Mm. Nah, kalau menurut Ibu Rizky karena backgroundnya beliau adalah praktis kesehatan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 1.000 kehidupan pertama itu apa dari sisi kesehatannya Ibu Rizky? Kalau 1000 hari pertama kehidupan, ya kita ini ya berpengalaman ya Iya. dari sudah menjadi ibu dari 3 anak. Ya. Ya kalau saya pribadi dan melihat beberapa pasien-pasien, Iya. melihat beberapa ibu-ibu di luar sana, di 1000 hari pertama kehidupan itu, ketika kita hamil, yang paling pertama itu ibunya harus bahagia. Oke. Ya, ibunya harus bahagia. Ya, ya. Ya, jadi ibu hamil itu harus bahagia. Tidak ada tekanan psikologi, Ya. tidak boleh stres, ya, makanannya harus dijaga, ya, makanannya harus dijaga, sehingga kontak antara ibu dengan Ya. bayi itu bisa ada bondingnya, ya, Ya. itu pada saat hamil, Ya. ya. Beda lagi ketika kita sudah Ketika melahirkan, melahirkan. Ya, ya. ya. Ketika kita sudah melahirkan, ya tentunya kita akan diperhadapkan menjadi seorang ibu, ya. Apalagi kalau anak pertama, Iya. ibu baru. Ada banyak ibu itu yang stres. Ibu yang Benar. stres setelah dia melahirkan. Nah, dampaknya tentunya pasti ke anaknya. Baik itu ASINya yang tidak tidak keluar, ya. Tidak bisa keluar artinya anaknya lagi yang tidak bisa Ya, ASI eksklusif, betul. ya. Jadi di 6 bulan pertama harus ASI eksklusif. Di 6 bulan selanjutnya kita harus mempersiapkan empati yang bagus. Kita harus tahu, oh kalau anak saya 6 bulan sudah bisa makan pertama kali, saya harus memberikan apa? Sehingga pemerintah ini sebenarnya sudah bagus sekali, Bu. Sudah diedukasi ibu ketika dia masih dalam masa kehamilan. Kemudian setelah dia menjadi ibu, diedukasi lagi untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Kemudian di 6 bulan selanjutnya, pemerintah hadir kembali. Pemerintah hadir kembali untuk memberikan edukasi kepada ibu bahwa ketika anak tak sudah 6 bulan, dia akan diberikan empasi, makanan pendamping ASI. Ini Bu, ini kalau dia sudah 6 bulan sampai 7 bulan, kasih seperti ini. Di usia 8 bulan atau 1 tahun, kasih seperti ini. Ada itu Bu dari program-program pemerintah. Sebenarnya program itu sudah bagus, ya. Ya tergantung kita sebagai seorang ibu untuk mempersiapkan anak-anak kita
untuk menjadi sehat ya tentunya cerdas Cerdas ya. ya. Jadi tadi kata kuncinya bahagia Ki, Bu ya Iya. kalau ibu-ibu yang sedang mengandung ya karena mood dan emosi itu juga akan mempengaruhi bayi dalam kandungan ya. Iya, betul. Dan tentu kalau bayinya happy juga pasti akan jadi sehat ya. Nah, itu dia harus bahagia Ki kalau untuk menyambut kehamilan begitu ya dan selama proses kehamilan. Dan terus juga Ibu Reski juga menyampaikan tadi memang juga menjadi pengaruh. Ada salah satu pengaruhnya ya, salah satu yang mempengaruhi stunting itu juga dari usia ya. Usia ibu yang mengandung ya, kesiapan dari ibu mengandung itu juga tadi karena kalau umurnya masih terlalu muda, tentu mengelola emosi juga belum terlalu matang ya, Bu Reski ya. Oke, jadi kalau dari dapilnya Ibu Reski sendiri itu mungkin seperti apa, Bu? Gambaran stuntingnya atau sudah tertangani dengan baik? Kalau dibilang tertangani dengan baik, ini kan kalau stunting itu dia berada di dinas KB ya. Dinas KB, Ya, DPPKB ya. dinas KB bekerja sama dengan dinas kesehatan. Dinas Kesehatan. Tetapi yang turun langsung ke masyarakat itu dinas KB. Ya. Jadi beberapa bulan lalu mungkin kami sudah koordinasi dengan dinas KB bagaimana tingkat stunting di daerah Pamarita khususnya tetap ada, ya tetap ada, tetapi tidak meningkat secara signifikan. Sebenarnya kalau di Kota Makassar ini angka kejadian stunting itu sebenarnya sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun, tetapi tentunya kita harus lebih memaksimalkan sehingga target kita untuk zero stunting itu bisa tercapai, ya. Tapi kalau untuk program-program dari dinas kami sendiri, dari hasil monitoringnya kami itu sudah cukup bagus, Bu. Mereka juga sering mengunjungi anak-anak yang stunting itu, kemudian memperhatikan apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, kalau support secara anggaran sendiri bagaimana Ibu untuk pengentasan khususnya untuk stunting ini? Karena kan pasti juga membutuhkan support anggaran ya dari legislatif begitu dalam memperjuangkan hal ini. Ya, tentunya kami tetap akan mensupport untuk penganggaran stunting dan itu tetap dianggarkan. Itu tetap dianggarkan bagaimana kita bisa meminimalkan angka stunting, kemudian yang sudah dalam kategori stunting itu bisa keluar dari kategori stunting. Tapi kalau untuk penganggaran ada. Tapi sebenarnya Bu, kalau stunting ini bisakah itu zero stunting? Itu harapannya kita. Harapannya. Itu harapannya kita sehingga apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan program-program itu sudah dilakukan, baik itu pemerintah kota bekerja sama dengan kami juga di DPR karena kami juga turun langsung ke masyarakat untuk melihat, mengawasi apa program-program yang sudah berjalan di masyarakat. Ya, kalau bisa merangkum ya Bu Reski, sebenarnya kalau yang Bu Reski lihat sendiri atau dari secara umum dari Komisi D melihat apa sebenarnya penyebab stunting di Makassar ini? Apa sama saja mungkin ya dari umur kah atau dari memang tingkat kemiskinan kah atau seperti apa Bu? Ya kalau secara spesifik Kota Iya, Makassar, saya kira sama juga. sama ya. Ya, saya kira sama dengan kota-kota Kota lain iya. di seluruh Indonesia. Ya, stunting itu ya tentunya biasanya dipengaruhi oleh faktor gizi awalnya. Faktor gizi ya. Faktor gizi awalnya sehingga anak itu gagal untuk bertumbuh. Ya, gagal untuk bertumbuh. Nah, faktor gizi di sini kalau kita bicara faktor gizi, ya biasanya dia sebanding lurus dengan ekonomi, ya ekonomi. Ya. Tetapi ada juga Bu, ada juga yang mereka dari keluarga yang berada, tetapi memiliki anak yang stunting. Sehingga program pemerintah kalau yang memang dia dari keluarga yang berada cukup untuk memberikan edukasi. Jadi diberikan berupa bantuan-bantuan. Ya, pendampingannya lebih Iya. pada edukasi ya. Edukasi. Terus stunting itu bisa dikategorikan sebagai penyakit ya? Bukan juga sih Bukan sebenarnya juga ya. Bukan juga sebenarnya. itu kondisi yang lebih apa ya disebabkan oleh itu dia tadi ya karena kekurangan gizi ya terus
kemudian kurangnya pemahaman ya mungkin dari Iya. keluarga untuk bagaimana memperhatikan ya balita-balita ini. Mm. Nah Bu, kalau koordinasi ini kan mesti lintas lintas sektor, lintas SKPD ya. Ya. Nah, seperti apa yang Ibu lihat sekarang kerjasamanya mungkin dari instansi terkait untuk penanganan stunting? Oke. Karena ini memang berada di bawah komisi kami, Iya. terkait dengan koordinasinya itu sudah cukup bagus, Bu, ya. Karena terakhir itu kami MONEF kerjasama atau koordinasi antara Dinas KB Iya. bersama dengan Dinas Kesehatan memang terbangun dengan baik, ya, terbangun dengan baik sehingga program-programnya itu sebenarnya saling support, Iya. ya, saling support dan memang harusnya seperti itu, ya. Kita bisa menghemat dari segi anggaran juga Iya. sebenarnya Iya. kalau bisa saling support seperti itu. Iya. Sehingga kami sangat mengharapkan dari Komisi D program-program yang bisa dikolaborasikan itu tetap dikolaborasikan, ya. Karena meskipun program stunting ini berada di Dinas KB, tetapi eh, yang lebih memahami sebenarnya Dinas Iya, Kesehatan, ya, sehat. Dinas Kesehatan. Sehingga memang harus harus ada Kolaborasi. saling kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan KB. Ya, dan ya mungkin ini di akhir sesi kita, Bu Reski bisa sampaikan kepada masyarakat ya, jika stunting ini tidak diperhatikan dengan baik-baik ya Bapak Ibu semuanya, mungkin gambaran masa depan seperti apa yang akan terjadi di Kota Makassar ini karena stunting ini masih belum belum tuntas begitu Bu. Jadi terkait dengan stunting, ya kita mengharapkan zero stunting di Kota Ya, Makassar. Nah, stunting ini ketika kita memandang sebelah mata, kita akan mendapatkan generasi-generasi kita yang berada di bawah standar, ya, berada di bawah standar. Sehingga kita sangat mengharapkan stunting itu kalau misalnya tidak bisa mencapai titik zero stunting, ya paling tidak diminimalkan, ya diminimalkan sehingga kerjasama antara pemerintah kota khususnya dengan dinas kesehatan atau dinas KB bersama dengan orang tua, ya, bersama dengan pihak sekolah itu bisa saling berkolaborasi untuk mensukseskan program-program dari pemerintah Kota Makassar. Karena kita mengharapkan ya tentunya anak-anak kita yang ada di Makassar ini akan lahir menjadi generasi-generasi emas nantinya, ya, ya. Karena kalau kita nantinya sudah tua, pasti anak-anak kita yang akan menggantikan ya, kita sebagai ya, anak-anak di masa depan, ya. ya, Sehingga penting sekali untuk memperhatikan tumbuh kembang anak kita, memperhatikan bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kesehatan yang baik, ya. Kemudian bagaimana anak kita mendapatkan kasih sayang dan lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya. ya. Itu untuk masyarakat ya. Nah, sebagai pengawas ya kegiatan ataupun aktivitas dari mitra-mitra Komisi D ya. Nah, tentunya tadi juga Bu Reski sudah mengatakan bahwa ini harus kolaborasinya lintas sektor ya. Ya. Nah, untuk memastikan ini seperti apa Bu koordinasi dari Komisi D ke dinas-dinas terkait ini? Ya, kalau koordinasi kami Ya, dari Komisi D ke dinas-dinas terkait itu yang paling sering kami lakukan adalah melakukan MONEF, ya, ya. MONEF-nya ini kalau bersama dengan SKPD kami selalu menjadwalkan untuk melakukan MONEF. Kemudian kami dari DPR juga melakukan MONEF-nya langsung ke masyarakat. oh, Jadi ketika kami mendapatkan hal-hal yang perlu kami koordinasikan dengan SKPD terkait, ya kami dari komisi langsung berkoordinasi, biasanya melakukan rapat, rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat atau rapat-rapat yang sifatnya biasa saja untuk sama-sama mendiskusikan apa sebenarnya masalah yang terjadi di masyarakat dan kita akan sama-sama untuk mencarikan solusi yang terbaik. oke. Terima kasih banyak ya Bu Reski untuk penjelasannya dan beliau sudah menyampaikan bahwa untuk mencapai generasi cerdas itu mesti sehat dulu ya. Dan salah satunya memang dimulai sejak dini, termasuk dengan penanganan stunting yang sekarang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah
kota ataupun pemerintah Indonesia ya untuk bisa mencapai generasi emas 2045. Harus sehat gitu loh ya Ibu ya. Dan tadi juga beliau sudah menyampaikan bahwa upaya menurunkan stunting itu bukan hanya tugas pemerintah tapi tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat. Dan diharapkan dengan kolaborasi yang kuat, itu bisa dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong masa depan. Gitu ya Bu Ya. Reski, terima kasih banyak untuk waktu Ya. sudah hadir di sini di Parlemen Update yang kami siarkan dari Ali Space Coffee di Jalan Veterani nomor 9 ya. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera di Dapil Mamarita ya. Ya, Marita. Ya. Kita doakan bersama beliau tetap sehat dan dilancarkan segala tugasnya. Sampai berjumpa kembali di Parlemen Update ya untuk edisi-edisi berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikannya melalui kanal kami di YouTube solusimedia.id_official ya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum.